Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mutia Priliani dengan NIM 1807860 dari kelas 6B PG PAUD. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar itu ada 3. Yang pertama ada membuka, mengajar, dan menutup, di mana ketiga proses dasar mengajar ini sangatlah penting bagi calon guru ataupun guru, yang di mana 3 proses dasar mengajar ini adalah untuk mengajak anak memulai proses pembelajaran di TK ataupun di sekolah lain. Nah, poin pertama, saya akan menjelaskan tentang keterampilan dasar membuka. Keterampilan dasar membuka itu menurut SAUD 2012 halaman 56 sampai 57, yaitu keterampilan membuka kegiatan pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mempersiapkan mental dan menimbulkan perhatian anak saat pembelajaran. Nah, jadi sebagai guru ataupun calon guru, di mana guru itu harus menarik perhatian agar si anak itu mau berproses tahap pertama gitu. Salah satu contohnya misalnya menstimulus anak dengan secara baik-baik gitu, mengajak anak untuk bernyanyi, mengajak anak untuk berbaris, lalu berdoa seperti itu, bercerita dulu sebelumnya gitu, di rumah itu dia habis apa kayak gitu. Dan itu tuh sama aja menimbulkan stimulus untuk berkomunikasi kepada anak agar anak tersebut bisa memulai proses pembelajaran selanjutnya. Yang kedua, poin kedua yaitu adalah guru harus terlihat semenarik mungkin depan anak-anak agar mendapat perhatian dari peserta didik. Nah, di mana guru ini harus semenarik mungkin dalam secara tata bicaranya, berpakaiannya. Anak-anak itu agar si anak itu bisa nyaman gitu melihatnya, terus enak dilihat guru itu, dan anak itu bisa terpancing oleh ketertarikan dia kepada gurunya gitu. Ketertarikannya seperti, gurunya wangi, gurunya cantik, atau dia mau belajar kalau sama guru ini, kan kebanyakan seperti itu ya. Nah, aku mau belajar kalau misalnya sama guru ini, aku mau belajar sama guru A, atau aku mau belajar sama guru B. Nah, itu tuh sama aja si guru A atau si guru B itu sudah menarik perhatian kepada si anak dari cara penampilannya, cara berbicaranya, cara merangkulnya, cara proses pembelajarannya itu seperti apa, seperti itu. Lalu di sini ada 4 poin. 4 poin dari keterampilan dasar membuka. Keterampilan dasar membuka itu yang pertama, membantu anak mempersiapkan diri. Nah, membantu anak mempersiapkan diri itu kita sebagai guru harus menstimulus persiapan anak untuk mengikuti proses pembelajaran. Jadi seperti salah satu contohnya, anak-anak siap tidak untuk mengikuti pembelajaran ini? Nah, Ibu akan temanya lingkungan loh, atau tema kita tanaman. Ibu akan mengasih tahu gambar tanaman-tanaman yang kalian suka, seperti itu. Yang kedua, membantu anak agar mengetahui batas-batas. Nah, misalnya kita itu guru sudah menunggu di depan kelas. Nah, kita harus mengetahui batas membuka sepatu itu dan menyimpan di rak itu seperti apa, kayak gitu. Lalu yang ketiga, menimbulkan minat. Kita sebagai guru, cara membuka proses pembelajaran itu kita harus menggunakan minatnya gitu, agar anak tersebut itu mengikuti proses pembelajaran dengan kemauan dia sendiri, kemauan minat dia sendiri gitu. Nah, kita sebagai guru harus meng-open-mindedkan anak agar si anak itu menimbulkan minat gitu. Jadi kita mengajak dia bermain tapi sambil belajar gitu. Jadi si anak juga kan timbul tuh rasa minat dia untuk belajar tuh. Kayak gitu. Yang terakhir, ada membantu anak agar mengetahui hubungan antara pengalaman-pengalaman. Nah, membantu anak agar mengetahui hubungan antara pengalaman-pengalaman itu, kita tuh kayak, kita bercerita dulu nih, kita bercerita di masa lalu, maksudnya kita bercerita tentang kehidupan kita, lalu si anak juga bercerita tentang kehidupannya. Nah, lalu pembelajaran ini dengan pengalaman anak ini harus disatukan gitu. Misalnya, aku pernah menanam jagung di kebun kakek aku, lalu guru itu sebut ini, nanti kita belajar tentang menanam jagung. Nah, menanam jagung itu seru loh. Kalian pernah tidak menanam jagung? Si anak mungkin, aku pernah menanam jagung di halaman
kakek atau di halaman nenek atau di rumahnya atau gimana seperti itu. Lalu di sini ada keterampilan dasar menjelaskan. Nah, keterampilan dasar menjelaskan itu yang saya sebut yaitu adalah proses di tengah-tengah proses mengajar di mana guru menjelaskan secara detail tentang sebab akibat, definisi ataupun tujuannya. Nah, dari ketiga tersebut yaitu misalnya dalam menjelaskan itu guru menggunakan kalimat yang mudah dipahami siswa. Guru melakukan penjelasan kepada siswa dengan menunjukkan benda yang jadi tema tersebut. Misalnya, saya mengambil tema tanaman, yaitu tanaman. Nah, tanaman itu saya akan mengambil contohnya itu menanam jagung. Kita menjelaskan loh kepada anak-anak loh. Teman-teman, kita bisa menunjukkan gambarnya melalui proyektor ataupun dari gambar. Nah, kita menjelaskan seperti ini. Anak-anak, di sini Bunda punya, sekarang kita akan, di sini Bunda akan menjelaskan tentang tanaman atau kita akan menanam jagung. Nah, pohonnya itu seperti ini. Jadi menunjukkan kepada anak si gambarnya itu gitu. Baik itu dari proyektor ataupun dari gambar asli, karton atau apapun itu. Yang penting jelas gitu gambarnya. Nah, lalu pasti ada sebab akibatnya dong. Sebab akibatnya kita menjelaskan tentang tanaman tersebut itu, sebabnya itu apa, akibatnya itu apa gitu. Kita harus bisa mendefinisikan tentang tanaman tersebut gitu. Jadi seperti ini. Kenapa kita harus menanam jagung? Karena banyak banget petani-petani ataupun yang di pasaran membutuhkan jagung. Siapa di sini yang suka jagung? Nah, kalau nggak ada jagung gimana? Seperti itu. Kenapa kita agar kita tahu dan memberitahu orang tua kita, mama papa kita untuk menanam jagung itu seperti apa? Seperti itu. Lalu yang kedua ada definisi. Definisi untuk menanam jagung. Definisi menanam jagung itu seperti apa? Kayak gitu. Tujuan kita yang tadi itu hampir sama dengan sebab akibat. Tujuannya itu adalah untuk jagung itu, kenapa kita harus tanam? Karena kita kan suka jagung. Daripada kita harus membeli di pasar, kita bisa menanam jagung sendiri. Itu tujuannya. Nah, lalu di sini ada 4 poin. 4 poin dasar mengajar, keterampilan dasar menjelaskan. Yang pertama, itu ada guru mengajar bervariasi, di mana guru mengajar bervariasi itu adalah salah satunya dia bisa berbicara cepat ataupun lambat, dia bisa berbicara naik ataupun turun, itu bervariasi. Misalnya, saya ambil contoh, misalnya anak-anaknya itu lagi berisik, kita bisa mengetahui loh seperti anak-anak itu bisa nadanya tinggi gitu, bukan tinggi sih kayak semacam kita tuh berteriak tapi pelan-pelan gitu kan, anak-anak ayo duduk. Nah seperti itu. Setelah anak-anaknya sudah duduk, apa yang terjadi? Guru mengajarnya bervariasi. Guru bersuara bervariasi. Kayak kita pasti ngomongnya pelan-pelan dong. Gak mungkin kan kalau misalnya kita sebagai guru berbicara kepada anak TK berbicaranya secara lantang seperti itu. Lalu poin yang kedua ada memberikan penguatan, di mana kita sebagai guru ataupun calon guru memberikan penguatan seperti anak itu sudah mengerjakan sesuatu hal yang mungkin gitu, dia tuh menggambar, tapi kita tuh nggak tahu gitu gambaran itu tuh apa gitu. Tapi kita sebagai guru nggak boleh mencela gambaran tersebut, nggak boleh menjudge gambaran tersebut. Kita harus kayak memberikan penguatan gitu agar anak itu tuh mau lagi buat gambar, misalnya wah gambarannya good job, keren gitu. Tapi kalau lebih bagus lagi kalau gambaran kamu seperti ini. Jadi tidak boleh ada kata ih jelek terus atau tidak boleh ada kata tidak gitu. Jadi harus kayak lebih baik kamu kayak gini, lebih bagus deh kalau misalnya gambaran kamu seperti ini. Jadi ada pohonnya, ada daunnya. Nah, seperti itu. Jadi kita tuh harus memberikan penguatan kepada anak usia dini karena anak usia dini itu rentang banget dalam sebuah perasaannya, dalam pikirannya gitu tuh. Terus yang ketiga, ada cara mengelola di dalam kelas. Cara mengelola di dalam kelas itu salah satu contohnya, guru itu harus disiplin. Nah, disiplin itu seperti apa? Kayak
Disiplin itu jangan buang sampah sembarangan ya anak-anak. Setelah mengecat atau setelah mewarnai, menyerutnya harus ke tong sampah seperti itu. Guru tadi yang saya jelaskan yaitu ada di keterampilan dasar membuka. Nah, keterampilan dasar membuka itu kan di situ menjelaskan bahwa guru itu harus mempunyai, harus mengajari anak batas-batas gitu. Nah, batas-batas juga kayak seperti menaiki sendal kerak atau menaiki sepatu keraknya gitu. Itu tuh cara mengelola dalam kelasnya gitu. Terus sesudah mengerjakan sesuatu atau mengerjakan apapun, kita harus mencuci tangan sebelum makan gitu. Ada jam istirahat. Yang terakhir yaitu ada membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, membimbing diskusi kelompok kecil itu kalau misalnya guru udah ngasih tugas ataupun ngasih refleksi kayak gitu, guru itu harus membimbing si anak itu sampai finish gitu, sampai finish di mana si anak itu bisa habis mengerjakan tanaman itu, kita tuh harus dibimbing dari start sampai finish gitu, agar kita bisa menilai perkembangan anak itu seperti apa, lalu perkembangan si anak itu seperti apa, fisik motoriknya, kognitifnya. Nah, itu tuh kita juga harus bisa menilai, tidak hanya membimbing diskusi saja, tetapi kita harus bisa menilai kemampuan anak itu sampai mana. Yang terakhir, poin terakhir yaitu adalah keterampilan dasar menutup. Nah, keterampilan dasar menutup ini bagaimana guru untuk mengakhiri sebuah kegiatan inti pembelajaran memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari peserta didik. Jadi maksudnya itu bagaimana sih guru ataupun calon guru mengakhiri sebuah kegiatan tersebut itu, mengakhiri sebuah proses pembelajaran tersebut itu, si guru harus bisa merefleksikan lagi gitu. Tadi kita salah satu contoh gini, tadi kita belajar apa anak-anak gitu. Ibu pengen tahu dong, misalnya atas nama anak itu Mawar. Gimana tadi Mawar? Kamu belajar apa? Kegiatannya apa? Kayak gitu. Misalnya dia menjawab tanaman, terus aku tadi nanam jagung. Pasti di situ tuh guru dengan murid itu pasti ada lempar-lempar antar komunikasi gitu. Komunikasi baik itu guru ataupun dari muridnya gitu. Jawaban-jawabannya gitu, pertanyaan ataupun jawaban seperti itu. Nah, maka di situ meresap gitu. Sebenarnya itu pembelajaran yang sangat penting itu, maksudnya pembelajaran yang gampang diserap itu melalui praktek. Pertama melalui praktek, kedua melalui komunikasi. Yang dimana kedua tersebut ini sangat amat tajam untuk mengingat gitu. Nah, kalau misalnya praktik kita tahu gitu, praktik ini tuh gini-gini. Kalau misalnya yang kedua ini kayak berkomunikasi. Kita melempar pertanyaan dan dia menjawab, atau dia melempar pertanyaan dan saya menjawab gitu. Nah, si anak itu pasti menyerap gitu apa yang dia sudah lakukan kegiatan tersebut. Selain kita berkomunikasi, kita bisa kayak memberikan motivasi belajar atau ide-ide guru untuk menarik perhatian si anak dalam mulai pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Nah, dari start sampai finish, dari pembukaan sampai menutup, itu kita harus bisa mempunyai motivasi belajar, kayak menstimulus motivasi kepada anak gitu. Jadi si anak juga mempunyai minat kepada kegiatan tersebut gitu. Dan kalau misalnya lebih intinya gitu, kita sebagai guru, keterampilan dasar menutup itu kita harus bisa merefleksikan anak-anak, mengulang pertanyaan, mengulang kegiatan yang sudah dilakukan tersebut seperti itu. Setelah itu ya guru mempersiapkan anak untuk siap-siap untuk pulang. Doa. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.